Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa gelisah dalam pencarian iman meski telah berusaha mendekat kepada Tuhan? Di tengah sunyi hutan dan keheningan batin, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah kehadiran yang membuatnya sadar bahwa dalam pencarian yang jujur, manusia tak pernah benar-benar sendiri. Kisah ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan pergulatan jiwa antara keraguan, doa, dan keyakinan. Sebuah cerita tentang sunyi yang berbicara, dan hati yang perlahan menemukan arah. Malam turun perlahan, menyelimuti bumi dengan selimut gelap yang sunyi. Angin berdesir pelan, seolah ikut menundukkan kepala di hadapan seorang lelaki yang duduk bersila di tepi sungai. Dialah Sunan Kalijaga. Tubuhnya diam, namun jiwanya bergejolak hebat. Tirakat telah ia jalani berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, namun kegelisahan batin itu tak juga reda. Air sungai mengalir tanpa henti, memantulkan cahaya rembulan yang pucat. Sunan Kalijaga memejamkan mata, menahan lapar, menahan dahaga, menahan keinginan duniawi yang dahulu begitu lekat dalam hidupnya. Setiap helaan napas terasa berat, seolah masa lalu datang silih berganti mengetuk pintu kesadarannya. Ia teringat kehidupannya yang penuh ambisi, kesalahan, dan kegaduhan dunia yang sempat membuatnya jauh dari cahaya kebenaran. Dalam sunyi tirakat itu, batinnya bertanya, apakah aku benar-benar telah meninggalkan diriku yang lama? Ataukah aku hanya lari, bersembunyi di balik kesunyian? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Semakin ia mencoba menenangkan hati, semakin jelas kegelisahan itu terasa. Tirakat bukan sekadar menahan raga, tetapi pertarungan batin yang paling jujur dan paling menyakitkan. Malam demi malam Sunan Kalijaga lewati tanpa keluh. Hujan turun, dingin menusuk tulang. Nyamuk mengerubungi tubuhnya yang kurus, namun ia tetap bertahan. Baginya, rasa sakit jasmani hanyalah bayangan kecil dibanding luka batin yang ingin ia sembuhkan dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa kegelisahan itu bukan musuh, melainkan jalan menuju kesadaran diri yang sejati. Di saat tubuhnya hampir roboh, Sunan Kalijaga mendengar suara dari kedalaman hatinya sendiri, bukan suara yang menghakimi, melainkan suara yang membimbing. Ia menyadari bahwa Tuhan tak pernah jauh, justru manusialah yang sering tersesat oleh kesombongan dan nafsu. Air mata jatuh perlahan, menyatu dengan tanah tempat ia bersujud. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keikhlasan yang utuh, tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Tirakat itu mengajarinya satu hal penting, bahwa cahaya tak selalu datang dengan gemerlap, tetapi sering lahir dari gelap yang paling pekat. Kegelisahan batin bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang dibersihkan. Dari sanalah Sunan Kalijaga mulai menemukan arah baru. Bukan sebagai manusia sempurna, melainkan sebagai hamba yang sadar akan kelemahannya. Malam itu, angin berhenti berdesir, sungai tetap mengalir tenang, dan di tengah keheningan alam, Sunan Kalijaga bangkit perlahan. Tirakatnya belum usai, namun hatinya telah melangkah lebih jauh, menuju jalan pengabdian, kebijaksanaan, dan cahaya yang kelak menerangi banyak jiwa. Seiring waktu berlalu, kegelisahan Sunan Kalijaga tidak lagi berputar pada dirinya sendiri. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang lebih luas, lebih berat, dan lebih dalam. Ia memandang kehidupan manusia di sekelilingnya, tentang iman, tradisi, dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah benar-benar dipahami. Dari situlah kegundahan baru tumbuh perlahan, seperti api kecil yang tak kunjung padam. Sunan Kalijaga menyadari bahwa agama bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan jalan hidup yang seharusnya menenangkan,
bukan menakutkan. Namun yang ia lihat justru sebaliknya, banyak orang menjalankan ibadah dengan rasa takut, bukan dengan cinta. Banyak yang mengucapkan doa, tetapi hatinya tetap jauh dari makna. Dari situ, batinnya bertanya, bagaimana kebenaran bisa sampai jika disampaikan tanpa kebijaksanaan? Ia gelisah memikirkan cara berdakwah. Kata-kata keras mungkin mampu mengguncang telinga, tetapi belum tentu menyentuh jiwa. Ia memahami bahwa masyarakat hidup dalam adat, seni, dan kebiasaan yang mengakar kuat. Jika agama datang dengan menolak segalanya, maka yang tumbuh bukan penerimaan, melainkan penolakan. Sunan Kalijaga merasakan beban itu semakin berat di dadanya. Dalam kesunyian, ia merenungi hakikat dakwah yang sejati. Baginya, menyampaikan ajaran tidak cukup dengan suara lantang dan nasihat panjang. Dakwah adalah teladan, kesabaran, dan kehadiran yang menenangkan. Ia mulai menyadari bahwa agama harus hadir sebagai rahmat, bukan ancaman. Sebagai cahaya yang menghangatkan, bukan api yang membakar. Kegelisahan itu membuat Sunan Kalijaga merasa kecil. Ia bukan ulama besar, bukan pula pemilik kuasa, namun ia percaya setiap perubahan besar selalu dimulai dari hati yang jujur. Ia khawatir jika agama disampaikan tanpa kasih, maka manusia hanya akan patuh secara lahir, tetapi kosong di dalam. Dari sanalah ia bertekad untuk mencari jalan dakwah yang membumi, yang mampu menjembatani langit dan bumi. Malam-malamnya kembali dipenuhi perenungan panjang. Ia membayangkan ajaran yang bisa hidup berdampingan dengan budaya, tanpa kehilangan makna sucinya. Ia ingin agama dipahami sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar simbol, sebagai tuntunan hidup, bukan alat pembenaran diri. Kegelisahan itu bukan lagi beban, melainkan amanah yang menuntut jawaban. Pada akhirnya, Sunan Kalijaga menyadari bahwa dakwah adalah perjalanan panjang, bukan tujuan instan. Ia harus dimulai dari pemahaman, diteruskan dengan keteladanan, dan dijaga dengan keikhlasan. Dari kegelisahan itulah tumbuh tekad yang kokoh, bahwa agama harus hadir untuk memanusiakan manusia. Dan dakwah harus menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Dalam perjalanannya yang semakin dalam, Sunan Kalijaga mulai merasakan kegundahan yang berbeda. Ia mempelajari syariat dengan tekun, tentang tata cara ibadah, hukum, dan batasan halal, serta haram. Semua itu benar, tertata, dan memiliki kejelasan, namun di balik kepatuhan lahiriah, hatinya masih sering terasa kosong. Ada ruang sunyi dalam jiwanya yang belum tersentuh oleh penjelasan hukum semata. Ia tidak meragukan kebenaran syariat, ia hanya merasakan bahwa pemahamannya belum sampai pada inti. Setiap aturan seakan menjawab pertanyaan apa dan bagaimana, tetapi tidak sepenuhnya menjawab mengapa. Sunan Kalijaga mendapati dirinya patuh, namun belum sepenuhnya tenteram, taat, tetapi belum sepenuhnya dekat. Kegundahan itu tumbuh diam-diam, seperti kabut yang tak terlihat namun terasa dinginnya. Dalam perenungan panjang, ia melihat banyak orang sibuk menjaga bentuk ibadat, tetapi lalai menjaga hati. Ada yang rajin menjalankan ritual, namun mudah menghakimi sesama. Ada pula yang fasih bicara tentang hukum, tetapi keras dalam sikap dan kering dalam empati. Sunan Kalijaga merasa, jika agama hanya berhenti pada aturan, maka manusia berisiko kehilangan ruhnya. Ia mulai menyadari bahwa syariat adalah pintu, bukan tujuan akhir. Pintu yang harus dilewati dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Namun kegundahannya muncul ketika banyak orang berhenti di ambang pintu, merasa cukup dengan simbol, tanpa berani melangkah lebih dalam. Hatinya bertanya, di manakah ruang untuk cinta, keheningan, dan pengenalan diri?
Kegelisahan itu membuat Sunan Kalijaga semakin rendah hati. Ia tidak menyalahkan ajaran, melainkan mengakui keterbatasan pemahamannya sendiri. Ia merasa perlu menyelami dimensi batin, tempat di mana hukum bertemu dengan makna, dan kewajiban bertemu dengan keikhlasan. Dia merindukan agama yang mampu membentuk akhlak, bukan sekadar kepatuhan. Dalam kesendirian, Sunan Kalijaga menyadari bahwa jalan spiritual tidak selalu lurus dan terang. Ada fase di mana seseorang harus mengakui kebingungan agar bisa melangkah lebih jujur. Ia merasakan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam bisikan nurani. Dalam kesadaran yang tumbuh dari keheningan, kegundahan itu perlahan mengubah cara pandangnya. Ia mulai memahami bahwa syariat adalah pondasi yang kokoh. Namun bangunan jiwa memerlukan kedalaman rasa dan penghayatan. Dari sanalah muncul kerinduan untuk mencari keseimbangan antara hukum dan hikmah, antara ketaatan dan cinta. Dan di titik itulah, perjalanan Sunan Kalijaga memasuki babak baru, menuju pemahaman yang lebih utuh tentang makna penghambaan. Pada titik kelelahan batin yang tak lagi mampu dijelaskan dengan kata, Sunan Kalijaga memilih diam, bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Ia menjauh dari keramaian, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendengarkan sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Di dalam keheningan itulah, ia mulai berdoa, tanpa suara, tanpa rangkaian kata yang indah. Doanya tidak terucap lewat lisan, melainkan lewat rasa. Ia duduk sendiri, membiarkan waktu berjalan tanpa dihitung. Tak ada permohonan panjang, tak ada harapan yang dirangkai dengan bahasa rumit. Yang ada hanya kejujuran hati yang telanjang di hadapan Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa terkadang doa paling dalam justru lahir saat manusia kehabisan kata. Dalam sunyi itu, Sunan Kalijaga tidak meminta jalan yang mudah. Ia hanya memohon agar hatinya dibimbing untuk memahami dirinya sendiri, memahami manusia, dan memahami kehendak ilahi yang sering tersembunyi di balik peristiwa sederhana. Keheningan menjadi ruang pertemuan antara keterbatasan manusia dan keluasan rahmat Tuhan. Waktu seolah melambat, nafasnya teratur. Pikirannya tidak lagi berkelana ke masa lalu atau masa depan. Ia hadir sepenuhnya di saat itu, dalam kehadiran yang utuh. Ia merasakan kedekatan yang tak bisa digambarkan, bukan kedekatan fisik, melainkan rasa diterima apa adanya, tanpa syarat, tanpa penilaian. Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyerahkan kegelisahan, kebingungan, dan keinginan untuk selalu mengerti segalanya. Dalam keheningan, ia belajar percaya bahwa ada hikmah yang bekerja di luar jangkauan logika. Dan ada jawaban yang datang bukan dalam bentuk kata, melainkan ketenangan. Air matanya mengalir perlahan, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tidak merasa harus menjadi apapun, tidak harus tampak alim, tidak harus terlihat kuat. Ia hanya menjadi seorang hamba yang sadar akan kelemahannya. Dan justru dalam kesadaran itulah, ia merasakan kekuatan baru tumbuh diam-diam. Doa dalam keheningan mengajarkannya bahwa Tuhan lebih dekat dari yang ia bayangkan, lebih dekat dari keraguan, lebih dekat dari ketakutan. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat jiwa dibersihkan. Dari sana, Sunan Kalijaga bangkit dengan hati yang lebih lapang. Ia belum memiliki semua jawaban, tetapi ia telah menemukan ketenangan untuk terus melangkah. Dan dalam ketenangan itulah, perjalanan spiritualnya semakin menemukan arah, bukan sebagai pencari yang gelisah,
tetapi sebagai hamba yang bersarah dengan penuh kesadaran. Keheningan hutan menyelimuti langkah Sunan Kalijaga ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam rimbunnya pepohonan. Cahaya pagi hanya menetes tipis di sela dedaunan, menciptakan bayangan panjang di tanah lembab. Tak ada suara manusia, hanya desir angin, retakan ranting, dan denyut alam yang bergerak perlahan. Namun anehnya, di tengah kesendirian itu, ia tidak merasa benar-benar sendiri. Ada perasaan halus yang menyentuh batinnya, bukan ketakutan, melainkan kehadiran, seolah hutan ini hidup dan menyadari keberadaannya. Setiap langkah terasa diperhatikan, bukan oleh mata, melainkan oleh kesadaran yang tak kasat indera. Sunan Kalijaga berhenti sejenak, menegakkan napas, membiarkan rasa itu hadir tanpa perlawanan. Ia duduk di bawah pohon tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi bumi. Dalam diam, ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan, bukan suara, bukan bayangan, tetapi keyakinan yang tumbuh pelan, bahwa ia tidak berjalan sendirian dalam pencarian ini. Alam seolah menjadi saksi sekaligus teman, mengingatkannya bahwa Tuhan bekerja melalui banyak cara. Daun-daun berguguran perlahan, seakan memberi isyarat. Burung-burung yang semula sunyi mulai berkicau liria, menciptakan harmoni sederhana. Sunan Kalijaga menyadari bahwa kesendirian manusia seringkali hanya perasaan, bukan kenyataan. Di tengah hutan, dia justru merasa dikelilingi oleh kehidupan yang tunduk pada satu kehendak yang sama. Perasaan itu membawa ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil atau tersesat. Sebaliknya, ia merasa ditempatkan sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa setiap pencari selalu ditemani, meski tidak selalu disadari. Hutan ini bukan ruang kosong, melainkan ruang perjumpaan antara manusia dan kebesaran ilahi. Sunan Kalijaga menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam kesadaran itu. Ia tidak berusaha memahami, tidak pula menafsirkan. Ia hanya menerima. Dalam penerimaan itulah, ia merasa dikuatkan, seakan ada yang menjaga langkahnya, membimbing tanpa kata, menenangkan tanpa sentuhan. Saat ia membuka mata kembali, hutan tetap sama, pepohonan tetap berdiri, angin tetap berdesir, namun batinnya telah berubah. Rasa sepi telah berganti dengan keyakinan bahwa dimanapun ia melangkah, bahkan di tempat paling sunyi, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Dengan langkah yang lebih mantap, Sunan Kalijaga bangkit dan melanjutkan perjalanan. Hutan tidak lagi terasa asing, ia menjadi ruang perenungan, ruang kehadiran, dan ruang penguatan jiwa. Dari sana, ia memahami satu hal penting, bahwa dalam pencarian yang jujur, Tuhan selalu lebih dekat dari yang manusia kira. Dan langkah itu pun terus berlanjut, menuju fase berikutnya dari perjalanan batin yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam sunyi yang paling dalam, Sunan Kalijaga menemukan satu kebenaran penting, bahwa pencarian sejati tidak selalu memberi jawaban cepat, tetapi selalu memberi makna. Ia belajar bahwa kegelisahan bukan akhir, melainkan pintu menuju kedewasaan jiwa. Jika kisah ini memberi ruang renung di hati Anda, semoga kita semua dikuatkan dalam perjalanan masing-masing. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berbagi kepada orang terdekat, dan berlangganan, agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.